Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. X di channel digital kursus kita. Kali ini kita akan membahas bidang IPA pada materi sistem organ, yaitu sel, tumbuhan, dan hewan. Apa sih pengertian dari sel itu sendiri? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi berdasarkan tidak adanya membran sel itu dibagi menjadi dua, ada sel prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik itu lebih pembagiannya untuk mengingat perbedaannya tidak adanya membran sel. Lalu dari ukurannya juga sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan tumbuhan, apa dan perbedaannya sel hewan dan tumbuhan di antara keduanya. Yang pertama, untuk sel hewan terdiri dari 3 ya. Ada membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Nanti kita akan bahas. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan batas antara bagian luar dan dalam. Fungsinya sebagai pengatur keluar masuk zat dan pelindung sitoplasma. Yang perlu ditekankan adalah fungsi dari membran sel itu sendiri, bahwa sebagai keluar masuknya sebuah zat. Lalu langsung ke yang kedua, ada inti sel. Inti sel disebut juga nukleus. Inti sel umumnya terletak di tengah, berbentuk oval atau bulat. Fungsinya mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, di sini inti sel ditekankan pada fungsinya, yaitu mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu sel hewan yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus membran sel yang berisi cairan di dalamnya. Di dalam sitoplasma terdapat organel sel yang terdiri dari, yang pertama ada kondria, berfungsi sebagai respirasi sel dan penghasil energi. Yang kedua ada ribosom, berfungsi sebagai tempat pembentukan sintesis protein. Yang ketiga ada retikulum endoplasma, berfungsi untuk transport protein dan sintetik lemak. Retikulum endoplasma pun dibagi menjadi dua ya. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh sebuah ribosom. Yang keempat ada badan Golgi, berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekresi ya. Lalu yang kelima ada lisosom. Lisosom ini berperan sebagai pencernaan intrasel, misalnya protozoa atau sel darah putih. Lisosom ini berisi banyak enzim hidrolitik, lipid, fosfolipid, dan protein. Lalu yang keenam ada sentrosom atau sering disebut sebagai sentriol, hanya dijumpai pada sel hewan. Organel ini biasanya terletak di dekat inti ya. Terus fungsinya adalah berperan dalam proses pembentukan sel. Kita lanjut ke sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini
terbagi menjadi 3, secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada vakuola, yang ketiga ada plastida. Kita akan membahas dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel. Penyusun utama dinding sel adalah selulosa. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung bagian dalam sel dan memberi bentuk pada sebuah sel. Lalu vakuola. Vakuola merupakan suatu rongga berisi cairan berupa larutan mineral, gula, oksigen, asam organik, karbon dioksida, pigmen, enzim, dan sisa metabolisme lainnya. Fungsinya adalah untuk menimbun sisa-sisa metabolisme dan peran seperti lisosom. Lalu yang ketiga ada sel tumbuhan yang disebut plastida. Plastida merupakan organel sel yang menghasilkan warna pada tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplast. Yang pertama adalah leukoplast, chloroplast, dan chromoplast. Kita akan bahas leukoplast. Leukoplast ini adalah plastida yang berwarna putih. Fungsinya adalah menyimpan makanan. Yang kedua ada chloroplast. Chloroplast ini plastida berwarna hijau. Fungsinya adalah menghasilkan klorofil dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketiga ada chromoplast. Plastida yang mengandung pigmen seperti phycocyanin, xanthofil, dan karotin. Ini saya tunjukkan untuk gambar sel hewan. Bisa dilihat adanya nukleus, polinukleus, filamen aktin, mikrotubul, sitoskeleton, sentriol, sitoplasma, lisosom, membran sel, dan lainnya. Bisa kalian lihat dan pahami ya. Lalu di sini ada juga untuk bagian sel tumbuhan. Badan Golgi, chloroplast, dan teman-temannya ya. Lalu di sini ada tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jelaskan dalam materi ini adalah materi singkat tentang sel tumbuhan dan hewan. Jadi setelah melihat mendengar materi, kalian dapat memperhatikan faktor pembedanya yang mungkin belum dijelaskan atau tidak dijelaskan. Bisa kalian cari di Google. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, bisa kalian coba kerjakan latihan-latihan seperti ini. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran kali ini tentang sel mungkin tidak banyak, tapi semoga bermanfaat. See you.